Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kembali kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmatnya sehingga pada kesempatan ini kita dapat bersilaturahmi kembali meskipun lewat udara. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang diutus oleh Allah di persada bumi ini sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi alam semesta. Sahabat-sahabat sekalian, sesungguhnya amalan hamba yang pertama diperiksa nanti di hari kemudian adalah salat. Kalau salatnya itu benar, baik, dilaksanakan dengan khusyuk sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka akan bahagia dan selamat. Akan tetapi manakala salatnya itu diperiksa dan ternyata dapat kekurangan, mereka merugi. Mengapa demikian? Kalau salat itu baik, berarti orang itu tidak banyak dosanya, karena salat itu mencegah, melarang dari perbuatan keji dan mungkar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Mungkin ada yang bertanya, makarimagi falik mai kapasampajan makalasi, mai kapasampajan korupsi, mai kapasampajan pabeleng. Boleh jadi syarat dan rukunnya tidak terpenuhi. Karena syarat itu, sahnya salat itu ada syarat dan ada rukun. Apa persamaannya syarat dan rukun? Syarat dan rukun adalah sesuatu yang harus ada. Bedanya, syarat adalah bukan bagian, rukun adalah bagian. Sahabat-sahabat sekalian, adapun syarat sahnya salat, yang pertama, suci badan, pakaian, tempat dari najis. Najis itu banyak, ya, seperti kencing, kotoran hewan, kotoran manusia, darah, bangkai, nanah, dan sebagainya. Ya, itu harus steril, badan, pakaian, dan tempat dari semua itu. Yang kedua, suci badan dari hadas kecil. Hadas kecil ini diangkat dengan wudhu, ya tentu dengan wudhu yang benar, ya bagaimana wudhu yang dicontohkan oleh Nabi itu harus diikuti. Kemudian suci badan dari hadas besar. Hadas besar itu diangkat dengan mandi janabah, tentu dengan mandi janabah ya benar pula sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak ada air atau tidak bisa kena air karena sakit dan sebagainya, maka agama membolehkan bertayamum. Tayamum itu tidak mengangkat hadas, tetapi membolehkan salat. Makanya niatnya itu nawaitu tayamum alistibahati salat. Saya bertayamum untuk membolehkan salat. Ya, karena memang bukan mengangkat hadas. Jadi ketika ada air kita harus mandi janabah kembali. Sahabat-sahabat sekalian, yang kedua, menutup aurat. Ya, aurat laki-laki itu adalah mulai dari pusar sampai lutut. Jadi, ya, lutut tidak boleh kelihatan, pusar tidak boleh kelihatan. Kalau perempuan, auratnya itu seluruh badannya kecuali muka, ya, dan telapak tangan. Jadi rambut tidak boleh kelihatan bagi perempuan. Kemudian masuk waktu. Ya, saya kira sudah ada jadwal, ya, kita pedoman saja jadwal. Kalau kita berada di kebun, berada di sawah dan sebagainya, tidak ada jadwal, tidak membawa arloji dan sebagainya, ya, kalau duhur itu sudah lewat, tengah matahari, asar, bayang-bayang suatu benda, itu sudah lebih panjang dari bendanya. Jadi ambil tongkat, tegak lurus, kemudian, ya, turunkan, baringkan, tandai
tandai bayangnya, kalau bayangnya lebih panjang dari bendanya itu sudah masuk waktu asar. Maghrib ya tenggelamnya matahari, terbenamnya matahari. Isya hilangnya cahaya merah di sebelah barat. Ya subuh terbitnya fajar shadiq di sebelah timur. Ya sampai terbitnya matahari. Terbit matahari berarti waktu subuh selesai. Kemudian syarat selanjutnya adalah ya menghadap kiblat. Ya ketika kita berada di Mekah, ya, kita berada di Masjidil Haram, maka kita harus menghadap persis bangunan Ka'bah. Karena kita melihat Ka'bah. Kalau kita berada di hotel, ya kiblatnya adalah Masjidil Haram. Ya. Kalau kita berada di Indonesia, kiblat itu tanah haram, karena memang mungkin tidak bisa pas menghadap bangunan Ka'bah. Itu syarat, dan itu syarat sahnya salat. Ini harus terpenuhi semuanya. Ya kalau tidak maka salat itu tidak sah. Ya. Salat itu harus dilaksanakan ya sebaik mungkin, ya mengikuti tata cara yang dicontohkan oleh Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya karena Nabi ya bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Sempajang kok ya, pada minta baca iku masuk panjang. Ya, jadi sudah terpenuhi syarat. Jadi ada namanya syarat sah, ada namanya syarat wajib. Kalau syarat wajib ya syaratnya wajib. Ya, apa syaratnya wajib? Seperti ya Islam, ya balik. Ya, jadi anak-anak itu tidak wajib salat, tapi kewajiban orang tua untuk mengajari, melatih anaknya. Setelah dewasa nanti tidak repot lagi. Ya, balik. Ya, berakal. Ya, berakal jadi orang gila tidak wajib salat. Ya, bebas dari haid, suci dari haid dan nifas. Ya, bagi perempuan, ya malah haram, tidak boleh salat kalau haid, dan itu tidak perlu diganti. Ya, tidak perlu diganti ketika nanti tidak haid lagi. Ya, saya kira demikian yang saya sampaikan. Semoga kuliah singkat ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.